Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Untuk kesempatan kali ini saya mau coba share lagi ya mengenai pengalaman saya lagi nih di Kamar Sato. Kebetulan ikan yang baru kita, si Kinan ya, baby auranti kita itu terkena semacam white spot ya, tapi dia masih flaring gitu. Nah, ini kita di sini mau mencoba membahas dan sharing ya mengenai pengalaman kami, dan kita cari tahu penyebabnya apa dan cara penanganannya itu seperti apa. Langsung aja lah kita ke videonya ya. Gas ke. Nah, ini nih guys, kondisi si Kinan saat ini itu kondisinya tuh mojok di belakang dan kuncup gitu. Nah, ini tapi kalau misalkan ada interaksi dia langsung merepet ke depan nih. Biasanya ya. Kita coba godain tuh. Kuncup, bahkan ekornya pun si Kinan sampai kayak pinrut gitu. Nah, ini nih, tuh. Lihat nih. Jadi di sekujur tubuhnya tuh ada white spot ya. Tapi untuk ikan kelihatannya tuh sehat-sehat aja kalau misalkan kita nggak sebutnya nggak ditelik-telik tuh apa ya bahasa Indonesianya tuh, jadi telik lah. Mun bahasa Sundana mau mun ditilik-tilik teh nyetik katingali gitu. Tapi kalau sekilas kita perhatikan lebih dalam tuh, nah white spotnya tuh banyak banget gitu. Dan kondisi ikan seperti ini tuh biasanya kalau kitanya nggak perhatiin secara detail gitu, kita tuh akan lupa dan membuat ikan menjadi lebih parah, bahkan ikan bisa mati ya. Nah, ini bisa dilihat juga untuk ekor bagian belakang itu sampai pinrut tuh ya. Nah, ini nih ada nih kondisi Kinan pada saat kondisinya belum pinrut ya, ekornya nih lihat. Nah, bisa kita bedakan antara ekor yang dulu dengan yang sekarang seperti apa. Yang sekarang itu udah potong tengahnya, yang dulu itu masih sempurna, bulat sempurna. Tapi untuk mental alhamdulillah Kinan masih bagus. Dan untuk penyebabnya sendiri ini yang baru saya simpulkan, dan sepertinya emang seperti itu karena kita tidak melihat dan tidak memperhatikan kebersihan tank ya. Karena kemarin itu 2 minggu kemarin itu saya sempat sibuk ya aktivitas dan sedikit melupakan ikan-ikan ini gitu, karena kelihatannya itu masih sangat aktif dan juga masih sehat. Ternyata kok pas saya cek lagi, loh kok Kinan ada di belakang gitu. Nuh apa itu? Nih lihat. Jadi kondisi ikan tuh kalau kita nggak diberi interaksi seperti ini nih, tuh kuncup ya, mungkin namanya juga dia lagi sakit ya, seperti ini gitu, kuncup, lemah, lesu. Tapi kalau misalkan diberi interaksi ya dia kembali lagi mau flaring. Tapi itu udah kelihatan banget nih, untuk white spotnya sangat jelas sekali ya. Nah, ini juga bisa dilihat ya, untuk bener-bener karena kesalahan saya pribadi dari tank juga tuh, ini lumut sampai kemana-mana. Dan untuk biopomnya juga ini terlalu kecil gitu, mungkin udah kotor juga, jadi nggak menyerap, tidak menyaring airnya itu tidak maksimal gitu. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya ya, penyebab dari white spot sendiri, kualitas air yang sudah jelek ya, tidak baik. Dan untuk antisipasinya seperti apa? Nah, paling ini untuk antisipasinya saya mau kuras untuk akuariumnya, kuras total, dan pasirnya juga pasti saya rendam dengan air panas ya, supaya niatnya itu mematikan bakteri-bakteri yang masih tersimpan di, bukan tersimpan, nyumput di antara atau sela-sela pasir yang ada.
Jadi nanti saya mau rukiah dulu tank ini. Setelah kita rukiah, kita gunakan lagi. Saya nggak pakai settingan polos karena yakinan nggak parah ya, nggak sampai jamur kapas. Jadi saya nggak polosin. Saya mau tetap pakai substrat, masih juga air penuh. Cuma nanti pasti dalam pengobatan saya pasti kasih dia akriflavin ya. Fungsinya itu ya buat menetralisir bakteri-bakteri yang ada. Dan kayaknya untuk Kinan sendiri kita mau pindah dulu tanknya, nggak di sini dulu. Nanti kita pindah ke tank yang benar-benar sendiri, tapi ada pasirnya juga sih dengan biofoamnya juga, dan kita akan disebut isolasi enggak juga ya, karena emang mungkin jadi tempat Kinan berdiam diri di sana dulu aja gitu. Nanti sebelum Kinan pindah ke tanknya sendiri yang bener-bener single, karena ini tanknya masih berdua nih sama si Parji biasa, si duet manuk. Dan ini tuh si Parji mah aman tuh, nggak ada white spot, nggak ada sakit, nggak ada kuncup. Cuman kalau stres kayak gitu ya biasalah, namanya juga ikan bocil, pasti tiba-tiba stres, tiba-tiba mentalnya naik lagi. Udahlah, sekarang saya mau kuras dulu untuk tanknya, mau saya rukiah, mau saya pindahkan dulu, dan nanti saya tangani. Nanti kita berjumpa lagi setelah semuanya kelar. Oke, tetap di channel ini ya, jangan kemana-mana. See you. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah pada saat proses pengobatannya. Kalau saya pribadi sih untuk obat yang digunakannya pasti masih menggunakan akriflavin. Beda halnya dengan ketika ikan terkena jamur kapas, saya biasanya selain akriflavin menambahkan juga daun bawang. Ini alhamdulillah kiranya juga udah mau flaring, dan terlihat juga ketika kita nggak berinteraksi dia siripnya tetap kebuka ya. Jadi emang bener-bener faktor penyebab utamanya itu airnya kurang sehat tadi tuh. Dan emang airnya saya akui lama banget gak diganti dari pertama si Kinan pindah sampai sekarang. Berapa bulan berarti, ada mau 2 bulanan, pokoknya lama gitu. Jadi wajar lah kalau misalkan emang ikan dicampakkan ya seperti ini, maafkan aku ya. Nah, sekarang Kinan udah saya coba obati, nanti kita update lagi untuk perkembangannya. Nah, tuh masih aman ya, kalau pairing ini masih tipis-tipis juga karena baru anclom skinannya. Ini kita lihat juga, takutnya ada hal lain yang tidak kita duga. Ya alhamdulillah nggak ada, cuman pin root di bagian ekor tuh, ekornya jadi grepes, nggak bulat sempurna lagi. Dan untuk dorsal atas itu masih kurang rata karena emang bekas sobek ya. Jadi kita tunggu dulu, kalau misalkan emang sampai lama ikannya tetap seperti ini, paling nanti kita serit supaya cepat rata juga, dan kita potong sedikit tulang yang nggak tumbuhnya, merangsang doang sih, merangsang pertumbuhannya. Tapi kayaknya ini nggak bakal lama sih, bakal sembuh lagi. Nah, untuk akriflavinnya sendiri biasanya saya setelah sekali memakai, nanti 2 hari sampai dengan 3 hari kan airnya biasanya bening lagi. Nah, biasanya saya pakai lagi akriflavinnya, saya tambahin lagi. Dan untuk takaran akriflavinnya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi itu bebas kalau untuk pemakaian akriflavinnya, tapi jangan terlalu banyak juga. Disesuaikan lah, pokoknya feeling kalian aja. Nah, paling untuk konten kali ini segitu dulu aja. Semoga bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Dan apabila ada tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan juga apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian yang udah setia dukung channel Kamar Sato. Semoga rezekinya lancar. Dan yang paling penting jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.